Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya ta'zimi dosen pengampu yakni Ibu Sri Handriani Dewi Astuti MKom dimanapun beliau berada. Baik, sebelum saya lanjut untuk presentasi makalah saya yang berjudul Sistem Operasi, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Husna Amin. Saya dari kelompok 1 yang dimana akan presentasi makalah yang berjudul Pengenalan Sistem Operasi. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan makalah saya. Untuk mempersingkat waktu, sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Ia berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan menjalankan aplikasi. Beberapa fungsi utama sistem operasi meliputi yang pertama yaitu manajemen proses. Manajemen proses ini mengelola eksekusi program dan proses, termasuk penjadwalan dan pengelolaan sumber daya. Yang kedua ada manajemen memori. Manajemen memori mengatur pengguna memori utama, memastikan setiap aplikasi mendapatkan memori yang diperlukan. Yang ketiga ada namanya manajemen berkas. Manajemen berkas ini mengatur penyimpanan dan pengambilan data di media penyimpanan. Yang keempat ada manajemen perangkat. Manajemen perangkat ini mengontrol perangkat keras seperti printer, disk, dan jaringan. Dan yang kelima atau yang terakhir yakni antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna ini menyediakan cara berbagai pengguna untuk berinteraksi dengan sistem, baik melalui GUI (Graphical User Interface) maupun CLI, yaitu Command Line Interface. Adapun contohnya sistem operasi yang populer termasuk ada Windows, ada MacOS dan Linux, dan ada Android. Nah, perangkat lunak sistem operasi ini terdiri dari berbagai komponen yang bekerja sama untuk mengelola sumber daya komputer dan menyediakan layanan kepada pengguna. Berikut adalah beberapa komponen dari perangkat lunak sistem operasi. Yang pertama ada kernel, dan yang kedua ada shell, dan yang ketiga ada manajer proses, yang keempat ada manajer memori, kelima ada manajer berkas, keenam ada manajer perangkat, 7 ada sistem keamanan, dan yang terakhir atau yang ke-8 ada utility. Selanjutnya yaitu manajemen memori. Manajemen memori utama adalah salah satu fungsi penting dalam sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengelola penggunaan memori RAM. Itu RAM disingkat dengan Random Access Memory pada komputer. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari manajemen memori utama. Yang pertama ada alokasi memori. Yang kedua ada pengawasan penggunaan memori. Ketiga ada pengelolaan memori virtual. Keempat ada pegging dan segmentation. Dan yang kelima pengaturan prioritas. Keenam atau terakhir itu dealokasi memori. Nah, manajemen memori yang efisien sangat penting untuk menjaga kinerja sistem dan mencegah masalah seperti kurangan memori atau crash aplikasi. Manajemen proses selanjutnya ini ada manajemen proses. Manajemen proses adalah fungsi penting dalam sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur penggunaan CPU, itu Central Processing Unit, oleh berbagai proses yang berjalan di sistem. Berikut adalah beberapa contoh aspek kunci dari manajemen proses. Itu pertama ada penjadwalan proses, yang kedua itu ada manajemen proses, tiga ada konkurensi dan sinkronisasi, keempat ada
interupsi. Kelima ada pemetaan proses KCVU. Dan yang keenam atau yang terakhir itu ada load balancing. Manajemen proses yang efisien sangat penting untuk memastikan kinerja sistem yang optimal, responsif, dan mampu menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan tanpa mengorbankan kecepatan atau stabilitas. Baik, selanjutnya ada manajemen perangkat. Manajemen perangkat adalah salah satu fungsi utama dalam sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengelola perangkat keras dan interaksi dengan perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perangkat keras berfungsi dengan baik dan dapat diakses dengan efisien oleh aplikasi pengguna. Berikut ada contohnya. Sini ada pertama ada driver perangkat. Yang pertama ada driver perangkat. Yang kedua ada pengelolaan sumber daya. Dan yang ketiga ada interupsi. Keempat ada pengelolaan input atau output. Kelima ada buffering. Dan keenam ada pemantauan dan diagnostik. Dan yang terakhir atau yang ketujuh itu ada keamanan dan akses kontrol. Manajemen perangkat yang efisien sangat penting untuk memastikan bahwa sistem dapat berfungsi secara optimal, menjaga kompatibilitas antar perangkat keras dan perangkat lunak, serta memberikan pengalaman penggunaan yang baik. Baik, selanjutnya ini ada manajemen file. Manajemen file adalah fungsi dalam sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengatur, menyimpan, dan mengakses data dalam sistem penyimpanan. Berikut beberapa aspek kunci dari manajemen file, yaitu ada pertama ada struktur berkas, dan yang kedua ada operasi berkas, ketiga ada manajemen ruang penyimpanan, keempat keamanan dan akses kontrol, kelima sistem berkas, keenam ada mendata, ketujuh backup dan pemulihan. Itu yang terakhir, ketujuh backup dan pemulihan. Manajemen file yang efektif sangat penting untuk menjaga integritas data, memudahkan akses dan pengorganisasian informasi, serta memastikan keamanan data di dalam sistem. Berikutnya ada manajemen jaringan. Manajemen jaringan adalah fungsi dalam sistem operasi dan perangkat jaringan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Berikut beberapa contoh aspek kunci dari manajemen jaringan. Yang pertama ada pengaturan koneksi jaringan. Yang kedua ada protokol jaringan. Ketiga ada manajemen bandwidth. Keempat ada keamanan jaringan. Kelima ada monitoring dan diagnostik. Keenam ada manajemen perangkat jaringan. Tujuh ada pengelolaan alamat IP. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah pengaturan virtualisasi jaringan. Manajemen jaringan efektif sangat penting untuk menjaga ketersediaan, kinerja, dan keamanan jaringan, serta memastikan bahwa perangkat dan pengguna dapat berkomunikasi dengan lancar. Baik, berikutnya juga lanjut antarmuka pengguna atau user interface UI. User interface atau antarmuka pengguna adalah bagian dari sistem operasi atau aplikasi yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Antarmuka ini dirancang untuk memudahkan pengguna dan mengakses fitur dan fungsi tanpa perlu memahami detail teknis di baliknya. Berikut ada beberapa contoh jenis dan aspek dari antarmuka pengguna. Di antaranya yang pertama itu antarmuka grafis atau GUI. Yang kedua antarmuka baris perintah sehingga dengan CLI. Ketiga antarmuka sentuh atau touch interface. Keempat antarmuka suara, voice interface. Kelima atau terakhir desain antarmuka. Antarmuka pengguna yang baik sangat penting untuk pengalaman pengguna, user experience yang positif, membantu pengguna merasa nyaman dan efisien saat menggunakan perangkat atau aplikasi.
Masalah kerja selanjutnya ini masalah kerja sama dapat muncul dalam berbagai konteks, baik dalam hubungan kerja atau proyek maupun hubungan interpersonal. Berikut adalah beberapa masalah yang sering terjadi dalam kerjasama. Di antaranya di sini yang pertama ada komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk adalah di mana kurangnya komunikasi yang jelas menyebabkan kebingungan, salah pengertian dan kesalahpahaman. Sini kedua ada perbedaan pendapat. Sering terjadi di sini juga perbedaan pendapat, di mana konflik muncul ketika anggota tim memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda terhadap tugas atau masalah. Tiga, ada kurangnya keterlibatan. Beberapa anggota tim mungkin tidak berkontribusi secara aktif yang dapat mempengaruhi motivasi secara keseluruhan. Keempat, di sini ada perbedaan budaya. Biasanya dalam tim beragam budaya, yaitu perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara berinteraksi dan bekerja sama. Kelima, di sini ketidakjelasan peran. Nah, ini juga masalahnya jika peran dan tanggung jawab tidak jelas dapat menyebabkan tumbang tindih tugas atau tugas yang terabaikan. Keenam, ada kurangnya kepercayaan. Masalah tidak percaya di antara anggota tim dapat menghambat kolaborasi dan membuat anggota tim ragu untuk berbagai ide. 7, dan terakhir ini beban kerja yang tidak merata. Sering terjadi ini juga ketidakadilan dalam pembagian tugas dapat menyebabkan beberapa anggota merasa terbebani sementara yang lain tidak. Nah, mengatasi masalah kerja yang memerlukan pendekatan proaktif dan keterlibatan semua pihak dengan menciptakan lingkungan yang terbuka dan mendukung, tim dapat meningkatkan kolaborasi dan mencapai tujuan bersama dengan lebih efektif. Selanjutnya ini ada beberapa jenis sistem operasi berdasarkan berbagai kriteria. Nah, sini yang pertama ada berdasarkan tipe pengguna, yang kedua berdasarkan model distribusi, 3 ada berdasarkan arsitektur, 4 berdasarkan tujuan dan lingkungan, 5 berdasarkan penggunaan sumber daya, dan yang terakhir sini atau yang keenam sistem operasi khusus. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan atau yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.